Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pimpinan, kasih, dan pemeliharaanmu yang begitu besar bagi setiap kami. Malam yang gelap boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan, dan hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 24. Dikatakan, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Saudara, tema kita hari ini ialah Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara, waktu itu jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan, di mana jemaat terpecah ke dalam 4 kelompok. Kalau kita baca surat 1 Korintus ini, di sana ada yang berkata, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, dari golongan Kristus." Hal itu terjadi karena mereka mengarah kepada favoritisme pemimpin jemaat mereka, alias mengagungkan kemampuan manusia. Mereka berpikir Apolos lebih pintar khotbahnya. Mereka berpikir Paulus lebih hebat kuasanya. Lalu mereka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ditambah lagi masalah-masalah praktis yang terjadi di waktu itu, seperti masalah dosa percabulan, dosa penyembah berhala, sampai dosa kesemuan rohani. Artinya mereka masih hidup sebagai manusia roh duniawi. Menurut Paulus, jemaat Korintus terpecah belah karena mereka berpikir terlalu banyak tentang kebijaksanaan dan pengetahuan manusia, namun terlalu sedikit berpikir tentang kasih karunia Allah, sehingga mereka menjadi sombong dalam hal kerohanian mereka. Mereka lupa diri, siapa diri mereka dulu, dan mereka kehilangan hal yang terpenting di dalam kehidupan mereka, yaitu persekutuan dan pengenalan secara pribadi dengan Kristus. Karena itu, dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan kembali kepada jemaat Korintus tentang hal yang mendasar, tetapi sangat prinsip, yaitu tentang keselamatan, bahwa manusia diselamatkan hanya karena anugerah Allah semata. Saudara, perhatikan, Paulus memulai kalimatnya dengan berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Di sini kita melihat ada perbandingan yang sedang Paulus tekankan, yaitu pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang sedang mengalami kebinasaan. Bagi mereka ada suatu kesia-siaan. Hanya orang bodoh yang mau mendengar dan menerima berita salib. Sedangkan bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah suatu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Salib adalah sarana yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia untuk dapat memasuki pintu persekutuan dengan Kristus. Saudara, siapa yang dianggap bodoh oleh Paulus di sini? Di dalam ayat 20 dikatakan ada 3 golongan, yaitu orang yang berhikmat, ahli Taurat, dan pembantah dari dunia ini. Siapa mereka? Orang yang berhikmat adalah para filsuf Yunani. Ahli Taurat jelas adalah orang Yahudi, dan pembantah ialah mereka yang skeptik terhadap kekristenan. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang berpendidikan. Mereka dianggap memiliki hikmat oleh dunia ini. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan apa yang dibanggakan oleh manusia dan dunia di hadapan Allah hanya sebagai kebodohan." Kenapa? Paulus menekankan
di ayat 21. Karena hikmat dunia ini tidak dapat menolong orang untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Seberapa jauh pun pintarnya manusia, hal itu tidak menjamin bahwa ia mengenal Allah. Karena perjumpaan dengan Allah hanya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus dan hikmat Allah sendiri, yaitu kasih-Nya yang melampaui akal dan pikiran manusia ketika Tuhan mengubahkan hati manusia dan memurnikan pikiran manusia. Karena itu Paulus memperjelas mengapa berita salib harus menjadi suatu kebodohan bagi mereka yang tidak beriman. Rasul Paulus menyadari bahwa konsep keselamatan melalui salib merupakan hal yang sulit diterima oleh orang-orang sezamannya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahkan ayat 22 dikatakan orang Yahudi menghendaki tanda dan pemberitaan tentang Mesias yang disalib hanya sebagai batu sandungan. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, seperti orang skeptik di zaman ini, gambaran tentang seorang Mesias yang menderita adalah suatu batu sandungan. Saudara, sungguh banyak sekali orang-orang yang meragukan ketuhanan Kristus. Tetapi walaupun manusia pada zaman Paulus menuntut tanda dan hikmat, Allah tidak mau kompromi. Jalan keselamatan tetap harus melalui salib. Inilah yang diberitakan oleh Paulus. Apakah itu berarti bahwa pemberitaan Injil adalah perkataan kosong dan hanyalah konsep yang tidak rasional? Sama sekali tidak. Ayat 24, Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan dan hikmat Allah. Injil adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi yang dipanggil oleh Allah, baik bagi orang-orang Yahudi maupun bagi orang non-Yahudi, terlepas dari paradigma berpikir mereka. Kalau Allah mau memanggil seseorang, maka orang itu pasti akan mempercayai Injil. Dengan demikian, bagi orang seperti ini, Injil adalah kekuatan dan hikmat Allah. Keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus yang tersalib bagi kita hanyalah anugerah yang begitu bernilai. Saudara, kita harus menyadari, kita tidak boleh melupakan esensi dari Injil yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan karya Kristus, yaitu salib. Salib bagi sebagian orang adalah suatu kebodohan, suatu hal yang sia-sia. Tetapi bagi kita diselamatkan adalah harta yang tak bernilai. Karena di atasnya Kristus Tuhan mati bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita hidup dalam zaman yang maju dengan teknologi. Semua harus sesuai dengan logika dari ilmu pengetahuan. Karena itu tidak sedikit orang zaman ini yang menyangkal tentang salib Kristus. Orang ateis berkata, Yesus hanya guru agung yang tidak lebih daripada itu. Agama seberang berkata, orang Kristen adalah orang yang paling bodoh karena Nabi dijadikan Tuhan. Orang postmodern berkata, keselamatan itu relatif, bukan hanya melalui Kristus. Tetapi bagi kita, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Artinya apa? Betapa berharganya, betapa pentingnya Kristus bagi kita. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan tidak ada melalui jalan lain. Saudara, kita bersyukur sekali Tuhan mau berkenan menyelamatkan kita dan mengubahkan hati kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh membuka pikiran kita dan mendorong kita datang bersyukur kepada salib dan hikmat Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Pengorbananmu di atas kayu salib begitu berharga buat kami. Karena salib yang hina, hidup kami dimuliakan. Karena salib yang hina, hidup kami boleh dimurnikan, bahkan diangkat dari lumpur dosa menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin, sertai, dan menolong setiap kami. Kelemahan, kekurangan kami, Tuhan, biar Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Sakit penyakit kami yang kami miliki, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong setiap kami. Tuhan, kami sedang sakit vertigo. Tuhan tolong,
Kiranya Engkau boleh menjamah dan memulihkan, menyembuhkan kami. Kami sedang sakit Parkinson, Tuhan juga tolong kami. Tuhan, pulihkan, sembuhkanlah sakit kami. Kami berseru hanya kepada Engkau. Kami yang sedang sakit stroke, Tuhan tolong kami juga. Kiranya Engkau pulihkan keadaan kami. Kami memiliki masalah jantung dan paru-paru, Tuhan, di mana kesehatan kami menurun. Tuhan juga tolong kami. Berikan kesehatan, berikan pemulihan. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan tolong. Kami sedang sakit wasir. Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan sakit penyakit kami ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Engkau. Demikian Tuhan, kami sedang sakit, Tuhan. Asma kami sering kambuh. Tuhan juga tolong kami. Tuhan yang pulihkan akan asma kami ini, sehingga pernapasan kami boleh kembali normal kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan membawa hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.